Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Kalian pernah merasa enggak sih sekalipun negara kita dipenuhi dengan berbagai macam persoalan, entah itu persoalan pencemaran lingkungan, atau kasus korupsi yang merugikan masyarakat. Tapi setidaknya kita masih bisa beribadah dengan tenang. Mirisnya setiap kali ketenangan itu kita nikmati, selalu saja ada sekelompok orang yang datang merusak momen tersebut. Nah, kali ini Mirza Channel Islam akan membahas kejadian di Sulawesi Utara yang viral lantaran membuat kondisi di salah satu kotanya begitu mencekam. Seperti apa kejadiannya? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Terdiri dari gugusan pulau yang indah ditambah dengan banyaknya budaya suku ras serta kekayaan alam yang melimpah. Tak kerat jika para pendahulu-pendahulu kita memberi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, untuk boleh dikata dengan semboyan yang maknanya berbeda-beda, tapi tetap satu jua ini warga negara kita. Akhirnya mampu bersatu untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Ironisnya sekalipun pada tahun 1945 Presiden Soekarno sudah mengumumkan kemerdekaan Indonesia dari konflik atau penjajahan, siapa sangka konflik-konflik internal antar warga negara kita tetap tak bisa terhindarkan. Lebih ironisnya lagi, pemicu utama terjadinya konflik tersebut adalah perbedaan yang dulunya tak pernah dipermasalahkan. Mulai dari perbedaan suku, perbedaan agama, ras, dan antar golongan, atau biasa disebut dengan SARA, bukan sekali atau dua kali apabila kita membuka catatan sejarah negara ini. Terdapat deratan konflik SARA yang memakan banyak korban jiwa. Saking banyaknya konflik-konflik tersebut merupakan peristiwa yang begitu mengerikan. Untuk dikenang, jika kalian sempat mendengar kejadian yang baru-baru ini gempar di Sulawesi Utara, maka konflik yang dulunya menelan banyak korban jiwa sebenarnya tak berbeda jauh dengan yang terjadi di Sulawesi Utara. Pasalnya kejadian yang viral di Sulawesi Utara, tepatnya di kota Bitung, Manado, juga dipicu oleh perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan. Ditambah lagi sebelum konflik itu dihubung-hubungkan dengan isu SARA, ternyata faktor utama terjadinya konflik tersebut disebabkan karena perbedaan sikap atau dukungan terhadap konflik Hamas-Israel. Tapi biar informasi ini tidak misleading, lebih baik kita lihat dulu kronologinya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Dilansir dari CNN pada tanggal 25 November tahun 2023. Masa aksi solidaritas bela Palestina terlibat bentrok dengan salah satu organisasi kemasyarakatan di kota Bitung, Sulawesi Utara. Menurut laporan resmi Kesbangpol Sulawesi Utara, dua pihak yang sedang terlibat dalam insiden tersebut adalah dari kelompok masyarakat Muslim dan dari masyarakat adat Makatana Minahasa. Awalnya bersama Barisan Solidaritas Muslim Umat Islam di kota Bitung menggelar aksi damai bela Palestina sekaligus salat gaib untuk para korban di jalur Gaza. Di hari yang sama, organisasi masyarakat adat Makatana Minahasa beserta Laskar Kristen Mamuni Makasiau juga sedang melakukan perada budaya dalam rangka hari ulang tahun ke-12-nya. Dalam laporan tersebut sebetulnya dua pihak ini masing-masing digelar secara terpisah. Dari gambaran peta pun, titik kumpul akhir dua masa aksi tersebut berjarak cukup jauh, yang mana aksi damai bela Palestina berakhir di Masjid Ribatul Qulub. Sedangkan parade Buddha Laskar Mamuni Makasio digelar long march hingga kantor DPRD Kota Bito. Meski demikian, jalur yang dilewati untuk sampai ke titik kumpul akhir melalui jalur yang sama. Permasalahannya, dari sejumlah dokumentasi yang beredar di media sosial, Laskar Mamuni yang katanya melakukan parade budaya dalam rangka hari ulang tahun adat Makatana Minahasa ternyata tak hanya mengenakan pakaian adat lengkap dengan parang, samurai, serta kayu, namun mereka juga terlihat membawa dan mengibar-kibarkan bendera Israel. Entah apa penyebab terjadinya bentrokan yang jelas ketika kedua masa aksi ini bertemu, bentrokan akhirnya tak terhindarkan. Masa aksi dari kelompok Muslim yang hanya membawa bendera Palestina dan Indonesia tentu tak bisa berbuat apa-apa, masing-masing dari mereka lari menyelamatkan diri. Bahkan ada yang meninggalkan kendaraannya. Sayang seribu sayang, dari sekian banyak masa aksi bela Palestina yang selamat ada satu orang demonstran yang ditendang dan diinjak oleh ormas. Hingga tak berdaya, sampai-sampai akibat dari konflik ini ada satu orang yang meninggal. Khusus di Sulawesi Utara sendiri, tragedi kelam yang mengatasnamakan umat beragama sudah terjadi dua kali. Untuk yang pertama, kalian mungkin pernah mendengar tragedi Poso, yang menelan ratusan sampai ribuan korban. Menurut Human Rights Watch, jumlah korban yang tewas mencapai 2.000 jiwa. Sedangkan menurut versi pemerintah, jumlah yang meninggal mencapai 577 orang, 384 terluka, 510 fasilitas umum terbakar, dan 7.932 rumah penduduk dirusak berdasarkan data barusan.
Wajar jika di saat konflik antara Ormas Mamuni dan kaum muslim di Bintuni pecah, banyak netizen di platform X yang memberi komentar beragam. Ada yang berkomentar bubarkan ormasnya, lalu ada yang mengatakan Yahudi Mamuni, dan ada juga yang mengatakan Zionis pesek. Mengejutkannya, percaya atau tidak, komentar tentang Zionis pesek bukan sekedar komentar biasa. Pasalnya di tahun 2015 Republika pernah mengunggah sebuah artikel di mana dalam artikel tersebut mantan imam besar Masjid Al-Aqsa, yakni almarhum K.H. Ali Mustafa Yakub, mengingatkan masyarakat Indonesia untuk waspada dengan gerakan Zionis, sebab ada banyak kaki tangan Zionis di Indonesia yang ingin mengganggu kerukunan umat Islam. Selain itu, sang Kiai juga menambahkan bahwa dimanapun tempatnya agen Zionis bekerja sesuai dengan protokol Zionisme yang dibuat di Basel, Swiss pada tahun 1895. Dalam protokol itu terdapat 24 pasal tentang tujuan Zionis menguasai dunia, dan bisa saja salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuannya adalah menaruh presiden yang sesuai dengan kepentingan mereka. Karena itu K.H. Ali Mustafa Yakub kemudian berkata lagi, jika agen Zionis di Indonesia memiliki fisik yang sangat tak terduga. Kata beliau, jangan kita bayangkan agen Zionis itu orangnya tinggi, agen Zionis itu orangnya pendek, berambut hitam, hidungnya pesek, dan itu yang harus warga kita waspadai. Merujuk dari pernyataan sang Kiai barusan, gerakan Zionis di Indonesia memang sulit untuk diidentifikasi. Selain karena gerakannya terselubung, mereka juga susah dikenali karena perawakannya yang sama dengan kebanyakan orang-orang kita. Akan tetapi Hidayat Nur Wahid pernah mengatakan bahwa siapa saja orang Indonesia yang mendukung Israel, entah dengan mengibarkan benderanya atau mendukung penjajahan terhadap warga Palestina, maka dia patut dicurigai sebagai Zionis. Bagaimana tidak dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang hubungan luar negeri, semua warga Indonesia dilarang mengibarkan bendera Israel dan menggunakan segala atribut yang berhubungan dengan mereka. Alasannya hanya satu, selama Israel masih menjajah Palestina, maka selama itu pula pemerintah Indonesia tak akan mengakui Israel sebagai sebuah negara. Setelah mendengar Peraturan Menteri Luar Negeri lalu mengaitkannya dengan kejadian di Sulawesi Utara, maka apa yang disampaikan oleh K.I. Ali Mustafa Yakub tentang gerakan Zionis di Indonesia terjawab sudah. Sebab bagaimana mungkin ada orang Indonesia mengibarkan bendera Israel sedangkan negara kita sendiri melarangnya, terlepas dari benar atau tidaknya ormas Mamuni sebagai ormas yang mendukung Israel. Sebelumnya di video ini sudah dibahas bahwa di Amerika Serikat penganut agama Kristen terbagi ke beberapa sekta. Dan salah satu sekta Kristen bernama Evangelis merupakan ajaran Kristen yang menjadi pendukung serta donatur utama gerakan Zionis di Israel. Bahkan di seluruh dunia. Dan penting juga untuk kalian ketahui, ajaran Kristen Evangelis sudah sampai ke Indonesia melalui kitab Injil Scofield yang mana seluruh dana percetakannya dibiayai oleh keluarga Rothschild. Dan jika kalian belum tahu siapa Rothschild, silakan cari sendiri sahabat beriman. Setelah menyimak video ini, bagaimana pendapat kalian dengan ormas Mamuni atau orang-orang yang mendukung Israel? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.